Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ikrar, jenjang dan tingkatan sabuk dari perguruan tanpa suci ya. Jadi di setiap perguruan pencaksilat itu mempunyai ciri khas, mempunyai tradisi masing-masing ya, baik itu dalam ikrarnya, kemudian jenjang ataupun tingkatan dari kenaikan sabu itu sendiri ya. Baik, di dalam kitab suci ya itu mempunyai 6 ikrar ya, 6 ikrar tapak suci ya. Jadi sebelum kita semua menyebutkan atau mengikrarkan itu diawali dengan bismillah dulu dan syahadat ya. Jadi ikrar tapak suci itu ada 6 ya. Jadi awal dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya kemudian dengan syahadat, ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Satu, ya setia menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah semata. Ya artinya bahwa eh, kita kembali lagi ke pedoman atau landasan dasar dari Muhammadiyah itu bahwa tauhid suci juga tidak lepas dari al-Islam, ya. Al-Islam itu ada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Maka ikrar tauhid pun diambil dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama adalah setia menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah semata. Jadi eh, dari ikrar ini nomor satu adalah bahwa kita itu harus menjalankan ibadah itu dengan ikhlas ya karena Allah, bukan karena pengen dipuji orang, pengen dipuji pacar segala macam. Ya, artinya kita eh, setia untuk menjalankan ibadah itu dengan ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua itu mengabdi kepada Allah ya, berbakti kepada bangsa dan negara serta membela keadilan dan kebenaran. Jadi kita itu hanya mengabdi kepada Allah ya, hanya memberikan semenuhnya kita itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita berbakti kepada bangsa dan negara yaitu negara Indonesia, kemudian serta membela keadilan dan kebenaran. Jadi di dalam Pancasila itu tidak dianjurkan ya, bahkan dilarang untuk menyombongkan diri ya, untuk apa sombong karena di dunia ini hanya hidup sementara ya. Jadi kita itu dianjurkan ya untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya, jadi membela keadilan dan kebenaran. Yang ketiga adalah menjauhkan diri dari segala perangai dan tingkah laku yang tercela. Ya artinya bahwa ketika kita menjadi seorang muslim, ketika kita menjadi seorang Islam, yaitu menjauhi dari segala perangai dan tingkah laku yang tercela. Perangai itu kebiasaan ya, tingkah laku yang tercela berarti tingkah laku yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala ya. Yang keempat adalah mencari perdamaian dan kasih sayang serta menjauhi perselisihan dan permusuhan. Artinya kita selalu mencari perdamaian ya sesama manusia ya, baik itu sama muslim bahkan sama yang non muslim juga ya. Sehingga kita menjadi masyarakat yang damai ya untuk menjauhi perselisihan dan permusuhan ya. Jadi saling toleransi antar beragama gitu. Ya, kemudian yang kelima adalah patuh dan taat kepada peraturan-peraturan ya serta percaya kepada kebijaksanaan pimpinan. Artinya bahwa kita itu ketika kita menjadi anggota, ketika kita menjadi masyarakat, kita harus patuh ya kepada peraturan-peraturan yang sudah dibuat, kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat ya. Di setiap pemimpin itu mempunyai peraturan masing-masing dan itu biasanya sudah memikirkan. Mudah-mudahan di Indonesia pun juga begitu ya. Peraturan-peraturan yang apa namanya yang ditetapkan itu mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bisa menyelamatkan umat gitu. Ya. Serta percaya kepada kebijaksanaan pimpinannya. Artinya ketika pimpinan memiliki kebijakan, mudah-mudahan itu bisa menjadi jalan ya untuk kemaslahan umat ya. Kemudian yang keenam adalah dengan iman dan akhlak
saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya jadi lemah. Ya, ini seperti moto dari Tapak Suci ya, bahwa dengan iman dan akhlak itu kita menjadi kuat. Ya, kita tanpa iman dan akhlak akan menjadi lemah. Ya, artinya bahwa ketika kita mempunyai iman dan kita mempunyai akhlak yang baik, maka kita akan menjadi kuat. Ya, kita akan menjadi manusia yang beruntung. Kita menjadi manusia yang selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sebaliknya, ketika kita tidak mempunyai iman, ketika akhlak kita jelek, maka kita akan menjadi lemah. Ya, begitu juga dengan tata krama bahwa al-adabu fauqal ilmi. Jadi adab itu lebih penting daripada ilmu ya. Untuk apa kita mempunyai gelar yang tinggi? Untuk apa kita menjadi pendekar tapak suci yang mungkin melatih 5 ya, tapi akhlak kita nggak baik. Akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada sesama umur, akhlak kita kepada di bawah umur kita. Nah, itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebagai apa namanya, insan tanpa suci, sehingga tanpa suci ini bukan hanya sekedar silat untuk apa namanya, membangga-banggakan, oh saya tanpa suci loh, saya seorang silat gitu, enggak ya. Bahwa dengan tanpa suci ini kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar ya, membela kebenaran dan keadilan ya, serta menumpas kebatilan gitu. Artinya kita berdakwah, kita menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, dan mudah-mudahan itu menjadi amal kita nanti di akhirat gitu ya. Dan kemudian diakhiri dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu ya. Jadi ketika membacakan ikrar itu yang pertama basmalah dulu kepada syahadat, kemudian dilanjutkan dengan di sini ya, itu di bawahnya ini biasanya kan pertama bismillah dulu, kemudian syahadat, ya, kemudian eh, setelah syahadat ini biasanya saya siswa-siswi Tapak Suci berikrar ya. Kemudian satu, setia menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah semata. Dua, mengabdi kepada Allah, bangsa dan negara ya, serta membela keadilan kebenaran. Tiga, menjauhkan diri dari segala perangai dan tingkah laku yang tercela. Empat, mencari perdamaian dan kasih sayang serta menjauhi perselisihan dan permusuhan. Lima, patuh dan taat kepada peraturan-peraturan serta percaya kepada kebijaksanaan pimpinan. Enam, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu ya. Itu untuk ikrar tapak suci ya. Selanjutnya di dalam silat itu juga ada tingkatan-tingkatan ya. Jadi di dalam tapak suci itu ada jenjang dan tingkatannya, itu ada 3 ya. Ada siswa ya, ada kader, ada pendekar ya. Jadi yang teman-teman pakai sekarang ini adalah siswa ya, yaitu siswa dasar ya. Siswa dasar itu apa? Siswa dasar itu ya sabuk kuning yaitu polos, tidak ada melatinya ya. Ada di sini kan ada bunga melati 1, 2, 3 dan 4 ya. Jadi eh, bagi tingkat siswa itu memakai sabuk kuning ya, warna kuning dasar ya. Kemudian tingkat siswa itu sendiri terbagi menjadi ada 5 ya, siswa dasar, siswa 1, siswa 2, siswa 3 dan siswa 4 ya. Ini berdasarkan dengan banyaknya eh, melatinya ya. Kemudian yang kedua itu tingkat kader ya. Kader itu pun dibagi menjadi 5 tingkatan juga ya. Kader dasar, kader muda, kader madya, kader kepala dan kader utama ya. Nah, kemudian eh di pendekar itu juga ada 5 tingkatan ya. Bedanya kalau di siswa dan kader itu diawali dengan dasar ya. Kalau di pendekar itu diawali dengan 1 ya. Jadi ada eh, pendekar melati 1 ya, pendekar melati 2, melati 3 dan melati 5 ya. Nah, ini pendekar satu itu pendekar muda, pendekar madya, pendekar kepala, pendekar utama dan pendekar besar ya. Nah, satu lagi ada pendekar kehormatan. Pendekar kehormatan ini kalau teman-teman bisa lihat Syekh Muhammad Jaber, kemudian Anies Baswedan ya,
kemudian Amin Rais mungkin bisa jadi beliau memang dari tahu suci mungkin belajar, tapi mungkin kalau kalau teman-teman kayak Syekh Ali Jaber, kemudian Anies Baswedan segala macam itu kadar kehormatan. Jadi seorang dari pimpinan itu memberikan eh, penghormatan ya, kader kehormatan kepada para pimpinan yang mungkin dianggap berkontribusi untuk kemajuan dari Muhammadiyah itu sendiri, seperti itu ya. Dan ketika teman-teman bersungguh-sungguh ya pasti akan berguna, pasti akan bermanfaat bagi teman-teman sendiri dan bagi orang lain ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah untuk menyerukan kebaikan-kebaikan ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.